Sebuah karya dari Melanie Agustin. Cerpen berjudul Bukankah semua orang tua membunuh anaknya? Iya, sepertinya Bu Bambang pun membunuh anak-anaknya. Biasanya, di sore hari seperti ini, anak-anak itu berlarian di halaman rumah mereka yang luas dengan rumput gajah hijau, rimbun semak mawar dan helikonia, dan pohon mangga besar berdaun lebat yang selalu digelantungi buah-buah kuning kemerahan bulat seperti apel jika musimnya tiba. Terkadang, jeritan dan tawa mereka terdengar sampai ke loteng ini, membuatku menempelkan wajah di kaca jendela, berharap bisa tahu apa yang membuat mereka terpingkal-pingkal. Pernah si sulung, anak lelaki berusia hampir remaja itu, memanjat pohon mangga dan terjatuh sambil menjerit-jerit karena serombongan semut rangrang merah menyerang kakinya. Dengan panik dan berguling-guling, ia melepaskan celananya dan menepuki semut-semut itu. Adik-adiknya dua, anak perempuan berambut keriting panjang dan satu anak lelaki kecil, kira-kira seusia denganku, tertawa berguling-guling hingga keluar air mata. Saat itu, aku ikut tertawa bersama mereka. Pernah juga si anak perempuan yang lebih muda mengamuk dan mengejar adik lelakinya hingga berlari keluar dari pagar dengan baju basah kuyup setelah disemprot air keran oleh si bungsu yang badung itu. Namun, sejak 3 hari yang lalu, halaman rumah itu sepi. Tidak ada suara anak-anak yang terdengar ataupun sosok mereka berlarian. Padahal menonton mereka dari balik jendela loteng ini menjadi kesenanganku sejak keluarga itu pindah ke rumah di seberang jalan beberapa bulan yang lalu. Sosok Bu Bambang sangat mengerikan. Dia kurus dan sangat tinggi seperti burung gagak. Rambutnya hitam dan selalu berminyak menjuntai menutupi dahi dan matanya yang juling. Hidungnya tinggi dan bengkok. Mulutnya perot dengan gigi-gigi yang terlihat tajam dan hitam. Dia tidak pernah tersenyum. Bahkan, jika mencoba tersenyum, dia hanya akan terlihat seperti menyeringai. Biasanya, Bu Bambang keluar dari rumahnya setiap pagi, melangkah tertatih dengan kakinya yang tinggi sebelah. Langkahnya diseret dan menimbulkan suara berderik seperti papan mahoni tua yang terpasang di lantai rumahnya. Oh, aku harus menceritakan kepadamu. Rumah Bu Bambang yang terletak persis di depan rumahku berlantai 2. Bangunan kayu tua itu berwarna coklat kelabu karena kayu-kayunya sudah usang dimakan cuaca, persis seperti wajah keriput Bu Bambang. Jendela-jendela bertirai putih kusam berjajar. Kadang diterangi cahaya lilin yang berkedip di malam hari. Oh iya, namaku Dani, umurku 10 tahun, dan aku bersekolah di SD Karanglawu, satu-satunya sekolah di desa kecil ini. Namun, aku membenci sekolah. Berada di antara orang banyak selalu membuatku ketakutan, berkeringat dingin, jantungku berpacu kencang seolah mau melompat keluar, dan tubuhku selalu gemetaran.
Anak-anak itu selalu memukuliku setiap mereka mau. Menurutku, dipukul itu sakit sekali, dan aku membencinya. Setiap hari mereka menarik rambutku, memukuli, dan kadang mengencingiku. Setiap kali aku pulang dengan baju bau pesing, aku bilang pada ibu bahwa aku mengompol. Dan ibu pun memukulku juga. Di luar masih saja sepi, sementara langit berubah gelap. Aku duduk di bangku kayu sambil menarik buku dongeng kumal itu dari rak. Sampulnya sudah copot. Kertas-kertas di dalamnya sudah mengeriting karena lembab. Dulu nenek membelikan buku dongeng ini beserta rautan lucu berbentuk robot dan pensil mekanik warna biru di pasar. Sebelum ibu membawaku pindah kemari, ke kota kecil ini. Di hari pertamaku bersekolah di sekolah baru itu, hanya aku yang punya kotak pensil lengkap dan memakai sepatu. Sejak hari itu, mereka tidak berhenti memukuliku. Dan aku ingin sekali kembali ke rumah nenek. Aku kembali mengintip keluar. Tidak terdengar apapun dari rumah Bu Bambang di seberang jalan. Biasanya terdengar suara piano yang dimainkan anak perempuan itu. Seringkali aku mengamati bayangan mereka yang bergerak-gerak di balik tirai jendela, berusaha mengira-ngira apa yang mereka perbincangkan. Malam ini, seperti juga beberapa malam kemarin, sungguh sepi. Hanya terdengar bunyi berkesiut angin di sela-sela ranting, memunculkan suara derak pelan daun yang bergesekan. Aku menajamkan telinga. Rasanya suara derak yang ini lebih keras dan bukan berasal dari luar. Ya, suara itu berasal dari lantai bawah. Rumah ini cukup tua, bahkan sangat tua, sehingga aku sering mengibaratkannya nenek renta dengan tulang-tulang yang berderak setiap kali bergerak. Begitupun papan-papan rumah ini menjerit protes ketika seseorang menginjaknya. Aku berdiri dan mendekat ke pintu, berusaha menangkap suara derak tadi. Kali ini lebih jelas terdengar. Itu bukan hanya suara derak yang mungkin ditimbulkan angin, melainkan suara langkah seseorang. Apakah akhirnya ibu kembali? Atau ayah? Sudah lama sekali sejak aku melihat mereka. Sejak aku terlonjak. Kali ini derak keras terdengar dari arah tangga. Ya, anak tangga nomor 4 itu selalu berderak keras jika kau menginjaknya. Bahkan, aku pernah terperosok di sana, menyebabkan betisku lecet parah dan tulang keringku menggembung bengkak sebesar biji telur berdenyut sakit sekali. Tapi masih tidak seberapa sakit dibandingkan kepalaku yang bocor karena dipukul ayah dengan gagang paculnya. Aku memang nakal. Kucuri sebutir telur dari meja makan karena sudah lapar sekali. Padahal ibu sudah bilang aku tak boleh memakannya karena telur itu milik ayah. Aku menempelkan telingaku di pintu. Dadaku berdegup kencang. Mungkinkah itu ibu? Atau ayah? Atau Bu Bambang? Aku tidak memutuskan yang mana yang lebih menakutkan dari ketiganya. Ibu yang matanya selalu memelototiku. Ayah yang suka sekali melemparkan barang-barang kepadaku. Atau Bu Bambang yang bergigi hitam dan beranak banyak itu. Iya, anaknya banyak.
tentunya Bu Bambang lebih sering melotot daripada ibu, dan lebih sering mencambuk daripada ayah. Bukankah semua orang tua begitu? Aku terlonjak ketika terdengar suara ayunan pintu di kejauhan. Ya ampun, aku gemetar ketakutan. Bagaimana kalau itu bukan ibu atau ayah? Walaupun mereka selalu membentakku, aku mengenal mereka. Aku sangat takut bertemu orang asing. Aku berjongkok di sudut kamar dengan kedua lengan menutupi kepala, menyembunyikan wajah dan air mata, seperti yang selalu kulakukan setiap kali teman-teman memukuliku. Tubuhku yang ceking dan pendek, dengan ingus yang tak henti keluar dari hidungku yang senantiasa pilek, membuatku selalu menjadi bulan-bulanan. Sakit, seperti ketika ayah menghajarku hingga gagang sapunya patah. Seperti ketika ibu membuat hidungku berdarah dengan hantaman tinjunya. Kini pintu berguncang semakin keras. Suaranya bergaung di rumah kosong ini. Pantul memantul memekakkan gendang telinga. Aku meringkuk seperti bola. Lantai ini dingin sekali, seperti lantai kamar mandi di mana ibu mengunciku berhari-hari hingga aku tak sadarkan diri. Nenek, aku memanggilnya dalam hati. Aku ingin sekali bertemu nenek. Sesaat kemudian, pintu terhempas keras. Dengan gemetar aku menutup mata rapat-rapat. Memang bukan ibu. Tidak mungkin ibu. Aku yakin itu Bu Bambang. Dia tentu jahat seperti ibu. Aku yakin dialah yang datang ke lotengku ini. Kini aku yakin dia juga membunuh anak-anaknya seperti orang tuaku membunuhku. Sersan 1 Amira Cahyani menggertakkan giginya. Senter di tangannya menyorot pojokan kamar loteng yang penuh debu. Baunya busuk dan pengap seperti udara diam berusia puluhan tahun. Sesosok kerangka dengan tulang-tulang kecil meringkuk di sana, dengan noda cairan mayat yang gelap mengotori kayu di sekelilingnya. Gelap, tersaput debu menahun. Bu Bambang yang berdiri di sampingnya terkesiap. Perempuan tua itu menutup mulutnya yang menganga dengan kedua tangannya sebelum mundur di koridor dan terisak. Ya Tuhan, ternyata yang kami lihat itu. Amira memasuki kamar loteng dengan hati-hati. Matanya menyapu perabotan berdebu, jendela bertirai putih yang berlubang-lubang oleh ngengat, dan sisa pakaian yang masih menutupi sebagian kerangka tubuh yang teronggok di sudut. Melihat keadaannya, anak malang itu tentu sudah berada di sana lebih dari 3 tahun. Ketika Bu Bambang melaporkan adanya bayangan-bayangan mencurigakan di rumah kosong ini, ia mengira adanya sekelompok pencuri atau anak-anak bandel yang kerap mencari lokasi terbengkalai untuk sekedar mabuk ciu atau berbuat mesum. Bukan ini yang mereka bayangkan. Sekian, terima kasih.